Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Farazah Oktaviana dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait aspek gramatikal dan leksikal pada lirik lagu Komang karya Manis Raim Laode. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait abstrak pada penelitian saya. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gramatikal dan aspek leksikal pada lirik lagu Komang karya Manis Raim Laode. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi data. Sumber data dalam penelitian ini yakni lirik lagu Komang karya Manis Raim Laode dengan data penelitian adalah lirik lagu Komang yang mengandung aspek gramatikal dan aspek leksikal. Lalu, pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan catat. Teknik analisis data dengan cara yaitu pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Lalu hasil dari penelitian ini ditemukan adanya aspek gramatikal dan aspek leksikal, yaitu yang pertama berupa aspek gramatikal dalam lirik lagu Komang ini, yaitu pertama ada pengacuan atau reference, kedua ada pelapasan atau elipsis, dan yang ketiga ada perangkaian atau konjungsi. Kemudian pada aspek leksikal dalam lagu Komang ditemukan adanya repetisi atau pengulangan dan sinonim atau persamaan kata. Oke, kita memasuki bab yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Perkembangan wacana melaju dengan cepat. Untuk menangkal perubahan ini, beberapa studi wacana sangat diperlukan. Dengan berbagai maksud dan tujuan, wacana berkembang dalam berbagai bidang kehidupan melalui berbagai media. Alat komunikasi yang paling esensial dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia adalah bahasa. Nah, tujuan utama bahasa untuk sebagai media komunikasi dan menyampaikan gagasan atau pesan dari satu orang ke orang lainnya. Misal, seperti penulis buku, mereka akan menuangkan semua pemikiran mereka ke dalam sebuah tulisan tanpa mempertimbangkan pembaca, hanya mementingkan keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, yaitu bahasa berfungsi lebih dari sekedar sarana percakapan sehari-hari. Itu juga digunakan untuk bahasa itu juga digunakan untuk menyampaikan informasi dalam berbagai cara, termasuk melalui lirik lagu. Lagu adalah kumpulan suara dan nada yang telah dikemas secara artistik agar serasi dan menarik minat orang. Beberapa orang hanya menikmati dan mendengarkan lagu untuk sekedar menghabiskan waktu atau menghibur dirinya. Lagu lebih dari sekedar ritme yang indah. Selain berbicara dan membaca, lagu adalah suara ritme yang indah dan terus-menerus didengarkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan. Sebelum saya menganalisis aspek leksikal dan gramatikal pada lirik lagu Komang ini, saya mendapatkan referensi atau saya melihat relevansi terlebih dahulu dari penelitian-penelitian relevan yang sebelumnya sudah menganalisis aspek leksikal dan gramatikal. Yang pertama, yang dilakukan oleh Gazia dan Awida pada tahun 2021 dengan judul Aspek Leksikal dan Gramatikal pada Lirik Lagu Melukis Senja karya Budi Doremi. Lalu yang kedua, dilakukannya penelitian oleh Agustina pada tahun 2016 dengan judul Aspek Leksikal dan Gramatikal pada Lirik Lagu Jika karya Melly Guslau. Ya, selanjutnya masuk ke landasan teori. Yang pertama ada makna gramatikal. Aspek gramatikal merupakan makna yang muncul pada kata dalam sebuah kalimat yang telah disesuaikan dengan struktur atau unsur-unsur bahasa. Makna ini muncul akibat adanya proses gramatikal, yaitu satu, penambahan imbuhan kata atau yang biasa disebut dengan afiksasi. Kedua,
adanya pengulangan kata pada sebuah kalimat atau reduplikasi. Dan yang terakhir yaitu komposisi. Makna yang muncul setelah proses gramatikal terjadi akan bergantung pada konteks yang membawanya. Contohnya pada kata terangkat. Dalam kalimat semen sebanyak itu akhirnya terangkat juga oleh ayah. Nah, kata terangkat ini pada kalimat yang tadi saya sudah jelaskan memiliki kemungkinan makna yaitu dapat atau bisa. Sedangkan dalam kalimat ketika kakak menari, roknya terangkat saat terhembus angin. Nah, memiliki makna tidak sengaja di dalamnya. Lalu, ada beberapa macam kohesi gramatikal menurut Hare pada bukunya tahun 2014. Yaitu yang pertama ada pengacuan atau yang biasa disebut dengan reference. Kedua ada penyulihan atau substitusi. Yang ketiga ada pelepasan atau yang biasa disebut dengan elipsis. Dan yang terakhir ada perangkai atau yang biasa disebut dengan konjungsi. Masuk teori yang kedua, ada makna leksikal. Aspek leksikal adalah makna yang dapat diidentifikasi dari satuan bahasa yang tidak bergabung dengan satuan lingual yang lain. Menurut Verhaer, mengatakan bahwa makna leksikal merupakan makna asli dari sebuah kata yang sama sekali belum mengalami proses penambahan atau imbuhan dan kata yang tidak digabungkan dengan kata yang lain. Namun, makna leksikal ini sering sekali dikatakan sebagai makna kamus, sebab makna yang terdapat pada kata sesuai dengan makna yang terdapat pada kamus, karena belum mengalami perubahan imbuhan maupun penggabungan kata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna leksikal dari suatu kata adalah gambaran yang nyata tentang suatu makna yang telah dilambangkan oleh kata tersebut. Nah, ada beberapa macam aspek leksikal dalam satu wacana. Yang pertama, ada pengulangan kata atau repetisi. Yang kedua, ada persamaan makna atau yang biasa disebut dengan sinonimi atau padan kata. Yang ketiga, ada sanding kata atau yang biasa disebut dengan kolokasi. Yang keempat, ada hubungan atas bawah atau yang biasa disebut dengan hiponimi. Dan yang kelima ada lawan makna kata atau yang biasa disebut dengan antonimi. Dan yang terakhir ada keserpadanan kata atau yang biasa disebut dengan istilah ekuivalensi. Nah, lanjut ke metode penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi dengan menganalisis aspek kohesi gramatikal dan leksikal. Sumber data penelitian ini yaitu lirik lagu Komang karya Manis Raim Laode. Sedangkan data penelitiannya itu yaitu lirik lagu Komang karya Manis Raim Laode yang mengandung aspek gramatikal dan leksikal. Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan catat. Data yang dikumpulkan berupa data yang berasal dari sumbernya, serta instrumen pokok dalam analisisnya adalah peneliti sendiri, dan data yang diperoleh juga harus berupa kata yang terdapat dalam sebuah kalimat yang memiliki arti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Miles dan Huberman, yaitu model analisis interaktif yang membagi kegiatan analisisnya yaitu sebagai berikut. Pertama, ada mencatat semua hasil yang didapatkan setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, menelaah kembali hasil yang telah didapat, kemudian memilah dan memisahkan data yang dianggap penting dan data yang tidak penting. Lalu mendeskripsikan seluruh data yang telah dikelompokkan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian yang diangkat. Nah, berikut ini adalah lirik lagu Komang untuk data penelitian. Nah, kita lanjut kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada aspek gramatikal pada lirik lagu Komang. Yaitu yang pertama ada pengacuan atau reference persona. Pada lirik lagu Komang,
karya Manis Rahim Laude terdapat pengacuan persona, yaitu terdapat kataku yang merupakan kata ganti persona pertama tunggal pada data keempat, 12, dan data 17. Pada data 7, ada kata ganti persona kedua tunggal, yaitu pada kata kau. Lalu pada data 19, ada kata dia, merupakan kata ganti orang ketiga tunggal yang mengacu pada orang ketiga atau orang lain. Selanjutnya, pada data kedua, menjelaskan kata ganti persona pertama jamak pada kata kita untuk menjelaskan antara aku dengan kamu. Kemudian pada kataku dalam data 4 dan 19 yang merupakan kata ganti kepunyaan atau kepemilikan yang mengacu kepada yang bernyanyi dan terdapat juga pada katamu dalam data 6, 10, 11, 14, 16, dan 18 yang menyatakan kata ganti kepemilikan atau kepunyaan yang mengacu kepada lawan yang bernyanyi. Kedua, ada pengacuan referens demonstratif. Pengacuan demonstratif atau kata ganti penunjuk dapat dibagi menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif waktu dan pronomina demonstrasi tempat. Pengacuan demonstratif waktu dapat berupa waktu saat ini, waktu lampau, waktu yang akan datang. Sedangkan demonstratif tempat dapat berupa tempat yang dekat, tempat yang jauh, dan tempat yang menentukan dengan jelas. Nah, berikut penjelasannya dalam penemuan di dalam lagu Komang karya Manis Rahim Laude. Pada data 13 ditemukan demonstratif waktu yang berupa kata kemarin yang menjelaskan waktu yang sudah lampau atau waktu yang sudah terjadi di hari sebelumnya. Lalu pada data 9 dan 12 ditemukan demonstratif tempat yang berupa kata dunia yang menunjukkan lokasi atau sebuah pusat tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, yang ketiga, ada pelapasan atau elipsis. Pelepasan dalam lagu tersebut dapat ditemukan pada data berikut. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Pada data 4, 6, 11, 12, 13, dan 17. Pada lirik lagu Komang, terjadi sebuah pelepasan atau elipsis yang ditandai adanya kata ku dan kata tak pada data 4, 6, 11, 12, 13, dan 17. Pelepasan ini terjadi selain dengan tujuan estetika, juga untuk pemadatan kata, yaitu pada kata ku terjadi penghilangan vokal A, kemudian pada kata tak terjadi penghilangan vokal I dan konsonan D. Selanjutnya ada perangkai atau konjungsi. Dalam lirik lagu Komang, terdapat lirik yang mengalami perangkaian atau konjungsi yang dapat ditemukan pada data 1 dan 8, yaitu terdapat kata dari yang menunjukkan konjungsi subordinatif perbandingan. Selanjutnya terdapat kata dan pada data 3 dan data 11 yang merupakan konjungsi koordinatif sebagai penanda hubungan penambahan. Kemudian pada data 6 terdapat kata untuk yang menunjukkan adanya konjungsi subordinatif tujuan. Lalu pada data 7 terdapat kata sebab yang merupakan konjungsi subordinatif sebab untuk menyatakan adanya hubungan sebab di antara klausa atau kalimat. Berikutnya pada data 17 terdapat kata jika yang menunjukkan adanya konjungsi subordinatif syarat untuk menyatakan memiliki makna persyaratan. Dan yang terakhir terdapat kata tanpa dan dengan pada data 18 dan data 19 yang menunjukkan adanya konjungsi subordinatif alat untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang dijelaskan dalam klausa tersebut. Lalu yang kedua, hasil dan pembahasan aspek leksikal pada lirik lagu Komang. Yang pertama ada repetisi atau pengulangan. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual atau bunyi, suku kata, kata maupun bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Pada lagu Komang terdapat repetisi bait atau referen pada lirik 11 sampai 16 yang diulang lagi pada lirik 20 sampai 26. Lalu yang terakhir ada sinonim atau persamaan kata. Sinonim atau padanan kata merupakan alat kohesi leksikal dalam wacana yang menunjukkan pemakaian lebih dari satu bentuk bahasa
yang secara semantik memiliki kesamaan atau kemiripan. Sinonim merupakan persamaan arti tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Sinonim dalam lagu tersebut dapat ditemukan pada data berikut, yaitu pada data pertama dan data ketiga. Pada lirik lagu Komang, karya Manisra Imra Ode tersebut, terdapat sinonim kata kejauhan pada data satu yang memiliki makna sama atau sepadan dengan kata terpisah jarak dan waktu pada data yang ketiga, yang menyatakan sebuah jarak yang jauh memisahkan antara waktu dengan jarak. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek gramatikal dan aspek leksikal yang ada pada lagu Komang karya Manis Raim Laode. Aspek gramatikal dan aspek leksikal yang saling membangun dan membuat lagu Komang ini meninggalkan kesan tersendiri dari pendengarnya, terutama anak muda yang suka dengan lagu pop. Aspek gramatikal yang ditemukan pada lagu Komang karya Manis Raim Loide ini yaitu ada pengacuan, ada pelepasan, dan ada konjungsi. Sedangkan pada aspek leksikal pada lagu Komang ditemukan aspek leksikal yaitu hanya ada repetisi atau pengulangan dan sinonim atau persamaan kata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.